sahabat Alia yang baru saja Anda tonton di awal, itu ada tempat baru yang punya cahaya Al-Quran juga, yaitu CA Farm. Ada apa aja sih di dalamnya? Tapi kalau tadi kita sudah lihat di videonya, kayaknya seru ya. Ada greenhouse, ada tumbuh-tumbuhan, bahkan juga ada hewannya. Nah, gimana sih untuk pengelolaannya? Langsung saja kita tanya-tanya bersama Mbak Nia dan juga Mbak Riza. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Meskipun agak Oh iya, mungkin ini ya perubahan cuaca sepertinya gitu gitu. ya. Belum lagi kita juga kadang ada debu-debu dari Semeru juga gitu ya, iya, Mbak ya. Mbak. Kemarin kan juga habis akreditasi itu kan iya. sampai jam berapa kita itu teman-teman Kayak berasa 24 jam di kantor ya. Wah, betul sekali. Efeknya sakitnya terakhir. Oh ya nggak apa-apa, yang penting udah sukses dulu, Alhamdulillah. udah tenang, udah lega gitu ya, Mbak ya. Dan hasilnya juga paripurna. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkat kerja sama semua. Ini kerja sama tim gitu ya. Oh, teamworknya bagus berarti. Oke, kita ngobrolin CA Farm ya. Tadi seperti video di awal gitu. CA Farm. Saya tuh jadi kayak inget game dulu yang pernah saya mainin, ada High Day. Pernah tahu nggak Iya, sih? iya, Ya kan kayak kita nyiram-nyiram gitu kan, kita kayak punya punya perkebunan sendiri kan, dan kita harus sabar. Kalau nanam gandum kayaknya paling cepet, terus kalau pembuatan roti itu lama dan macam-macam, itu menguji kesabaran juga. Nah, kalau CA Farm ini seperti apa? CA Farm itu sebenarnya kita ingin memberi ini ya, percontohan di mana di situ ada ekosistem, ada tanaman, ada hewan, dan di situ juga kita bener-bener ngelolanya memang dari nol. Maksudnya ayam juga kita ternaknya mulai dari kecil. Terus di situ juga ada bagaimana mulai pembibitan, terus penanaman, dan di situ ada 2 macam, Mbak Kiki. Di situ kita anggurnya itu kita tanam medianya yaitu berupa percampuran antara kohir. Jadi itu diambil dari limbah di situ kan ada ternak ayam juga. Nah, jadi limbah alasnya kandang ayam itu kita fermentasi beberapa waktu dan kita gunakan sebagai media tanam untuk anggur. Itu. Sedangkan yang melon kita pakai sistem hidroponik gitu. Jadi memang ada 2 macam pengelolaan di situ yang berbeda gitu. Jadi benar-benar di situ kita buat siklus di mana kita benar-benar memanfaatkan sumber yang ada di situ. Gitu. Termasuk jadi kayak misalkan ada ternak nih, otomatis kotorannya kan bisa dijadikan pupuk seperti itu. Betul. Bahkan alas kandangnya pun bisa juga untuk media tanamnya gitu. Oh gitu. Jadi penasaran sih ya. Ayo. Iya, ini dibukanya mulai kapan? Kemarin kita sudah opening tanggal 15 sama 16 Desember. Itu juga kita mengundang anak-anak TK, di mana kita juga ingin mengedukasi tentang ini loh cara nanam gitu loh. Ternyata nanam itu menyenangkan ya gitu. Terus juga kita juga kasih sampel buah. Ternyata buah itu enak ya kan. Anak zaman sekarang kan kayaknya udah banyak terkontaminasi dengan makanan-makanan instan, terus juga susah makan sayur, susah makan buah. Jadi harapan kita bisa mengedukasi di situ juga. Gitu. Oh iya benar. Jadi anak-anak zaman sekarang kayak kurang mengenal real food ya. Betul. Semuanya itu Lebih enaknya instan. Instan. Pasti pengennya belinya kebab, pengennya belinya sosis iya, gitu, ya Dan gitu. Burger. Kan, terus juga sekarang itu kan anak-anak juga banyak yang belum paham. Nanam itu gimana sih? Ini tumbuhan itu dari mana sih? Gitu. Jadi dengan kegiatan kemarin itu sekalian opening, sekalian kita mengedukasi dan memotivasi anak-anak. Bagaimana sih alam itu gitu. Jadi itu memang dari mulai penanaman itu mulai dari biji atau dari apa itu? Dari bibit. Oh, dari Nanti, bibit. kan dari bijinya itu kita ini dulu ya, kita apa istilahnya, kita deder ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Iya itu deder dari bibitnya yang masih kecil, itu kita tanam di situ. Oh iya. Jadi anak-anak memang udah diajarin ini loh, kalau mau buah melon prosesnya tuh dari sini Dari dulu, kecil dulu gitu ya. bentuk tanamannya seperti ini loh. Nanti kalau udah besar kayak gini gitu. Oh, responnya anak-anak gimana? Alhamdulillah ternyata mereka excited banget, semangat banget
seneng malahan. Malah kalau waktu itu kita sempat buka beberapa saat, mereka masuk ke wilayah greenhouse-nya, waktu itu di greenhouse melon. Itu pada tanya, ini apa ya? Ini ternyata begini ya gitu. Oh, jadi memang anak-anak sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu gitu Iya. ya tentang CA Farm, terus di dalamnya Nah, untuk iya. prosesnya. Oh ini Nah, ya berarti iya. mereka mulai dari situ ya. Iya betul. Jadi mereka juga kita ajarin, ini loh caranya nanamnya begini. Oh ternyata air itu bisa numbuhin tanaman ya gitu. Oh, nah itu mungkin ada pertanyaan airnya dari mana gitu. Iya, karena memang anak-anak ya, jadi pertanyaannya lucu-lucu gitu. Iya. Terus itu ngapain itu? Ini kita kasih contoh, ini loh buah melon yang ada di sini gitu. Nanti kalau misalkan udah buah, contohnya nanti varietasnya yang seperti ini. Ternyata rasanya manis ya, enak ya gitu. Oh, jadi udah ada yang maksudnya udah ada yang diuji coba dulu di sana. Contohnya, Contohnya. kita kan ada beberapa varietas unggulan ya. Jadi kita cari sampelnya itu di pasar. Oh ini loh contohnya gitu. Oh, Kalau iya, udah jadi- matang nanti ternyata enak gitu. Oh, jadi anak-anak itu memang dari awal udah tahu cara prosesnya, terus mereka juga tahu rasanya gitu ya. Jadi udah nggak penasaran lagi Iya. gitu ya. Itu kan harapannya bisa menstimulus mereka, ternyata buah itu enak loh ya, tidak Oh. Yang mungkin memang nggak ada bentuknya rasa gitu. Iya. Ini juga beda sama melon lokal ya, karena memang kita yang kita budidayakan di greenhouse ini varietas-varietas unggulan. Oh, jadi bukan yang lokal-lokal aja gitu Bukan, ya, justru iya. yang unggulan. Nah, itu next setelah dia misalkan udah mulai masa panen gitu ya. Nah, terus itu mau dijual atau gimana ini arahnya? Arahnya sih memang kita sebenarnya itu untuk melon dan anggur varietas ini tuh memang ada pasarnya sudah. Jadi kita kan juga ada istilahnya untuk penasehat di bidang pertaniannya. Beliau ini juga punya pangsa pasar gitu loh. Terus kenapa kita tertarik, karena insya Allah nanti ketika panen udah ada pasar yang nunggu nih gitu. Oh, iya. Karena ini melon yang biasanya masuk supermarket dan di market juga masih kurang untuk pemenuhan yang varietas ini gitu. Jadi memang next ke depannya memang sudah ada pasar yang menunggu gitu ya, iya. bukan hanya sekedar bikin Bukan dikonsumsi aja. pribadi gitu ya, bukan ya. Tapi Oh. harapannya juga kita ingin mengenalkan ke masyarakat, terutama di khususnya di Lumajang, kalau ini loh ada varietas melon yang seperti ini gitu. Oh, jadi kalau misalkan untuk yang pertama kali ini kan anak-anak baru nanam ya, masa tanam yang baru pertama kali ini kan ya. Nah, terus nanti ini kalau misalkan panen gitu, apakah langsung dipasarkan ataukah mungkin dikonsumsi di lingkungan CA dulu gitu? Kan ini kemarin itu kan kita ada semacam HTM ya untuk anak-anak itu sebesar 10.000, di mana mereka mendapatkan 1 bibit untuk melon. Nah, itu yang mereka tanam itu sudah ada label namanya. Jadi, nanti ketika masa panen kan dengan ini targetnya melon itu dalam masa 3 bulan itu nanti kita insya Allah panen. Oh, Sesingkat itu dan dengan hasil yang Bagus. bismillah insya Allah unggulan, manis, renyah dan enak pokoknya itu. Jadi kita hubungi dulu anak-anak yang kemarin udah ikut. Nah, itu nanti kita akan melakukan sesi di mana itu kita akan panen. Nah, kalau misalkan ingin merasakan sensasi bagaimana nih rasanya panen buah gitu, bisa daftar ke situ, langsung datang kan yang udah kemarin ikut. Itu petik buah, ditimbang dapat berapa, nanti dikalikan harganya, itu bisa dibawa pulang gitu sistemnya. Jadi kita istilahnya kita pasarkan di intern dulu, nanti kalau ada sisa baru kita keluarkan ke market yang sudah menunggu. Oh, iya. Nah, kalau tadi disinggung ada HTM-nya juga gitu ya. Nah, kalau untuk itu kan baru anak-anak dari TK Iya. Cahaya Al-Quran sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk dari pengunjung luar nih, gimana? Pengunjung luar juga bisa, cuman sekarang ini kan sudah masa tanam, ini tanam bibitnya kan sudah selesai. Jadi mungkin kalau misalkan ada masyarakat luar yang mau ikutan berpartisipasi, bisa langsung datang ke CA Farm. Ini datang dengan
kita nanti sediain label di mana nanti yang memasangkan label di tanamannya itu petugas dari kami, karena khusus untuk greenhouse itu tidak boleh banyak orang yang masuk Mbak, karena memang harus kita kondisikan betul-betul tanamannya, karena kalau terlalu banyak orang masuk itu akan mempengaruhi pertumbuhan untuk tumbuhannya buah itu. Oh, jadi greenhouse itu memang harus steril. Iya betul, jadi benar-benar penjagaannya memang ekstra. Oh, makanya ini juga yang ditanam bukan yang biasa, biasa, bukan yang abal-abal bukan kayak yang gitu. abal-abal ya. Justru ini varietas unggulan Yang unggulan, gitu ya. iya. Oh, jadi saya baru tahu. Saya pikir greenhouse ya bisa keluar masuk Keluar kapan masuk aja, kapan terus aja. atau banyak anak yang mau mengunjungi itu boleh Iya. gitu. Jadi memang kita kondisikan dan kita batasi berapa orang yang boleh masuk di situ, karena nanti mempengaruhi pertumbuhannya. Tapi selain di CA Farm itu kan selain ada greenhouse kan juga ada hewan ini, hewan ternak ya. Di situ kita ada ayam, ada kambing, ada kelinci juga, ada ikan lele, banyak di situ. Dan untuk ayamnya juga kita ambilnya itu varietas namanya Untara. Untara itu sebenarnya itu bisa disebutnya Untara atau Kuntara. Itu ada kepanjangannya juga. Apa tuh? Ayam kampung unggulan Nusantara. Oh, Indonesia banget. Wah, kita cinta Indonesia. Indonesia banget pokoknya. Dan ini ayamnya itu varietasnya memang unggulan, dia untuk bisa jadi ayam pedaging, bisa juga untuk petelur. Jadi kita yang untuk jantannya itu kita ambil untuk pedaging, sedangkan yang betina kita kembang biakan untuk petelur. Karena kita rencananya ke depannya itu memang kita budidayakan sendiri, kita netaskan sendiri, planningnya sih begitu. Dan untuk kenapa kita ambil ayam varietas itu, karena dalam 1 tahun betina ini bisa menghasilkan telur kurang lebih 300 butir. Wow. 1 ekornya. 1 ekor. Iya, betul. Dalam 1 tahun bisa bisa menghasilkan menghasilkan 300. kurang lebih 300 butir. 1 ekor. Itu di CA Farm udah punya berapa itu? Banyak Udah punya ya? 200 kita. Oh ya, itu cukup sih ya untuk tim CA sendiri ya. Udah cukup ya. Untuk apa namanya, mencukupi kebutuhan protein hewani gitu ya istilahnya ya. Oh, jadi kalau untuk jantannya akhirnya diituin ke daging. Jadi ke fokuskan daging. ke pedaging gitu ya ngomongnya. Kita kan itu untuk ternak ayamnya, kita itu kan ambilnya dari DOC. Jadi DOC itu bibit ayam itu masih umur kisaran 1 mingguan, Mbak. Waktu itu kita ambilnya segitu. Terus kan kita belum tahu nih jantan betinanya karena kan masih kecil. Yeah. Nah, itu nanti setelah grow 3 bulan itu baru kita bisa bedain. Jadi disoter ya kasarannya gitu. Dan unggulnya lagi dalam waktu 3 bulan untuk pejantan itu bisa beratnya itu sudah hampir 900 gram sampai 1 kilo. Oh. Dalam waktu 3 bulan. 3 Dan bulan. itu tanpa hormon suntikan loh, Mbak. Jadi memang benar-benar kita pakai pakannya juga yang bagus. Jadi memang enggak seperti ayam pedaging apa ya yang kayak disuntik ya, yang ayam 3 potong gitu. ya ayam Iya, potong ayam ya, potong. 3 bulan mekar, iya, ngembang itu enggak. gitu ya. Jadi bener-bener ayam kampung unggulan. Oh, Gitu, nah jadi itu kita ada untuk pakai masa hormon. panennya biasanya berapa bulan? Kalau untuk yang kan kalau misalkan ayam pedaging, ayam potong, itu kan biasanya 3 bulan ya, Mbak ya. 3 bulan udah gede lah istilahnya, udah siap potong gitu, udah siap dingek gitu. Nah kalau untuk yang di ayam kuntara ini, Sama 3 bulan. Kemarin kita sudah coba 3 bulan itu kita olah, itu juga ayam kampung jadinya. Enak Oh, kok, Mbak. Dalam waktu 3 bulan, iya dagingnya memang ayam kampung itu, Mbak. oh iya, karena kan ayam kampung sama Iya. ayam Potongan potong beda. beda ya. Lehor ya, ayam lehor itu. Iya, kan dari tekstur dagingnya aja lebih keset gitu Iya, ya. Berarti ayam kuntara juga ini sama ya? Iya. Kurang lebih sama. Oh iya. Dan Dan itu itu lebih tanpa sehat. suntik. Iya, Iya. dan itu lebih sehat ya. Iya, karena tanpa suntik Tanpa menjuntik. iya benar. Iya. Iya. Tapi kalau untuk harganya ya mungkin di atas harga ayam potong ya. Kalau harganya sih ini kita sama dengan ayam kampung sih. Oh Itu, iya, disamakan dengan ayam kampung. disamakan dengan ayam kampung. Dan untuk pasarnya juga alhamdulillah.
Oh, sudah ada. Ada. Iya. Kemarin kan sempet udah terjual kok Mbak. Oh, udah terjual? Yang Udah terjual. pejantannya. Banyak peminatnya kemarin. Karena ini sudah masa sortir ya, jadi udah kita sortir, jadi nanti dalam satu kandang itu ada 5 betina, 2 jantan apa ya, itu untuk kita memang sekarang 3 bulan ke atas itu kita fokus untuk bertelurnya. Oh, untuk bertelur ya. Gitu, Jadi ini iya. giliran yang betina-betinanya nih ya, Iya. yang bekerja. Nah, kemarin kan yang Pejantannya. pejantannya gitu ya, yang sudah dirasakan hasilnya Hasil, gitu, iya. rasanya juga bedanya dengan ayam potong gitu. Oh, keren banget ya. Terus kalau melon ini ada berapa varietas kalau melon? Kalau untuk melon itu kita ada 4. Oh, ada 4. 4 varietas untuk melonnya, itu namanya juga keren-keren loh. Ada melon Sunny, Petra Fanny, Sweet Lavender sama Sweet Honey. Oh, sweet kalau udah sweet-sweetan ini berarti kayak udah manis Iya, gitu manis. ya. Dan kita tahu bahwa manfaat melon itu kan juga bagus banget ya buat tubuh. Dia juga di samping jadi gula alami untuk tubuh, terus dia juga menghidrasi tubuh kan, karena memang kandungan cairan dan mineralnya banyak. Sebagai sumber energi alami juga baik untuk diet juga kan. Ah, itu. Mbak Riza nggak usah. Iya, nggak usah Mbak. Nggak usah. Perlu kayaknya. Nggak perlu. Kayaknya kita yang perlu ya Mbak. Saya sih lebih kayaknya ya. Terus juga untuk menyehatkan kulit juga kan, karena mengandung vitaminnya juga lumayan tinggi ya, vitamin E, vitamin C-nya juga, dan menyehatkan jantung. Oh, Gitu. itu ya manfaat melon ya. Menambah sistem kekebalan imun juga, apalagi pancaroba begini ya. Oh ya, Gitu. banyak-banyak makan melon ya Mbak Riza ya. Sepertinya gitu Mbak. Iya. Tapi nanti takutnya ngaruh tambah habis BB ku nanti. Oh iya. Enggak, setidaknya kan untuk kulit juga Iya, gitu ya. biar kelihatan Iya, kayak selaku ombak gitu. selaku krunya dari Milis ya kan? Anti aging alami. Nah, benar itu. sekali. Berarti benar ya memang Pak Dokter ini membuat C-Afam gitu ya. Benar sekali. Jadi ada yang alami gitu. Jadi silahkan langsung ke C-Afam C-Afam. gitu. Oke, tadi selain melon gitu ya, buahnya juga ada anggur. Anggur. Nah, itu kalau anggur udah ada yang diuji coba belum? Kalau untuk anggur kita, karena gini, pertumbuhan anggur itu lebih lambat daripada Oh, melon. Nggih, kalau melon kita targetnya bisa 3 bulan. Kalau anggur itu kurang lebih 10 sampai setahunan itu baru. Oh. Ini karena memang pertumbuhannya juga beda. Tapi sudah ada yang ditanam untuk Sudah, anggurnya. heeh. Dan kita punya di greenhouse anggur itu kita punya 5 varietas yang berbeda-beda. Oh, ada banyak Heeh, juga. ada anggur akademik, namanya itu anggur akademik. Bukan akademi fantasi ya. Bukan, Bukan menuju puncak ya. Beda Mbak. Anggur akademik, ada anggur ilaria, ada cherry kristal, ada new baikonur sama transfigurasi. Wis. Agak-agak belibet ya kita Nah, ya. iya, Agak betul, terus kayaknya aku baru denger sih Mbak nama-nama Iya, benar. itu. Biasanya kan kayak muskat kan itu sudah wis populer gitu kan ya. Terus yang lain anggur Cina gitu. Ini kok kayaknya asing Unik banget, gitu. unik gitu. Iya. Karena memang kita- Kalau saya sih taunya malah anggur hijau udah gitu ya. Anggur hijau, anggur merah, anggur hitam gitu Iya, ya. cuma taunya gitu aja gitu. Tapi ini nama-namanya wow. Fantastis pokoknya. iya, benar-benar. Kayaknya sih dari nama rasanya ya semoga aja ya Iya. sesuai nama. Iya, sesuai nama ya. Insya Allah. Tapi kalau ini udah dikatakan varietas unggulan, otomatis ya insya Allah memang tidak mengecewakan ya, Mbak ya. Karena kita memang ada penasehat khusus untuk tanamannya gitu. Jadi insya Allah memang benar-benar terjaga untuk kualitas sama varietas yang kita pilih gitu. Oh, Selain rasanya manis, dagingnya tebel, bijinya kecil, Nah, itu nutrisinya sih. juga bisa dipertanggungjawabkan lah gitu Oh, ya. iya. Nah, kalau untuk yang melon itu tadi kan di greenhouse-nya itu Iya, ya, yang tadi sempat di video ada bukan bangunan Kayak sih. ruangan. Iya, kayak ruangan Yang ditutup yang gitu ditutup ya. gitu. Nah, kalau anggur sendiri apakah di situ juga atau tempatnya lebih fleksibel gitu, Mas? Sama, bentukannya sama, cuman kalau untuk anggur lebih fleksibel karena media tanam kita kan pakai yang limbah dari ayam itu. Itu. Tapi sama juga untuk pengunjung kita batasi masuknya ada orang berapa gitu. Oh. Bangunannya sama greenhouse juga. Mm-mm. Jadi yang beda media tanamnya. Oh, yang Kalau beda. anggur kita pakai hidroponik, kalau yang untuk ini kalau yang melon untuk hidroponik, kalau yang anggur kita pakai media tanamnya
limbah dari ayam, perpaduan dari sekem, dari kotoran kambing dan kotoran sapi. Oh ya, tadi sempat disinggung ada Iya, kambing juga. kambing. Nah, kambingnya ini varietas unggulan juga ini, jangan-jangan. Iya, kita yang di situ, yang kita taruh di situ kambing yang dari tipe Moreno sama kambing gibas. Itu jadi untuk daging. Gede kan kalau model gibas ya. Gibas, gede. Iya, Gede. Hampir besar. kayak domba gitu ya. Iya. Oh, betul. ya mungkin ini persiapan Idul Idul Adha. Iya, benar Oh, sekali. bisa Kan jadi. sekali menyelam 2 pulau terlampaui. ini kayaknya bukan 2 pulau lagi kayaknya kalau CA Farm ini ya. Ini kayaknya banyak banget. banget. Soalnya di sana udah banyak tumbuhan, terus ada hewannya juga bermacam-macam gitu. Nah, kalau untuk kambing sendiri itu sudah ada berapa? Yang ada di situ kurang lebih ada 5 ya, 5 Ya, ekor. banyak sih. Kan Dan masih udah belum beranak besar-besar. pinak banyak itu. Iya, Kalau benar-benar. beranak pinak banyak nambah lagi nanti nambah lagi. tempatnya. Itu kayaknya nanti nggak cukup sih CA Farm segitu ya. Nggak cukup. Sepertinya PR banget ini ya, PR Bu Dokter, Pak Dokter untuk menambah lahan Nambah, lagi. benar sekali. Memaksimalkan tempat yang ada. Iya. Nah, kalau kelinci, kenapa Kalau- harus ada kelinci? Kelinci itu kayaknya memang Pak Dokter ini suka sesuatu sih. hal yang Lucu-lucu. unik Oh gitu loh, iya, unik. jadi kayak pemanis ya? Iya, Iya, betul. benar. Dengan adanya CA Farm itu kan di samping kita ada yang media yang untuk serius, ada yang funny juga gitu Oh, kan. iya. Soalnya kan kebanyakan anak kecil sukanya lihat kelinci gitu, kasih makan kelinci, entah itu dikasih wortel atau dikasih kangkung atau apa gitu kan. Jadi kan selain ngasih makan kambing, ngasih makan kelinci juga bisa, ayam gitu. Iya. Ada lele juga Lele. di situ. Oh, itu lele. Iya, Oh, kita kalau pakai- lelenya gimana? Kita pakai kolam ini dari rangka besi, terus kita ada terpalnya gitu. Jadi Oh. memang anak-anak bener-bener bisa lihat. Jadi dan itu safety, maksudnya kan nggak takut nyebur gitu Oh, ya iya. kalau ada anak yang berkunjung di situ gitu. Oh, iya. Jadi media ininya kolamnya bener-bener di atas tanah. Di atas tanah, jadi bukan yang di Heeh. buatan di bawah Kayak gitu ya. kolam renang gitu Nah, bukan. itu, Itu bukan kolam yang. kolam ikan konvensional ya kalau Oh gitu ya penyebutannya ya. kalau yang di bawah gitu, kalau misalkan ada kecil kan khawatir kita ya worry. Iya, benar. Khawatir nyebur dan lain-lain gitu. Jadi Padahal sebenarnya kalau untuk mau nyebur di TKCA juga udah ada kolam renang iya, sih. benar. Cuma anak-anak kan suka penasaran Nah, gitu ya. betul. Iya, pengennya kayak langsung nyebur aja gitu. Oke. Ini untuk masa tanam kan memang sudah selesai gitu ya. Yang kemarin diawali oleh anak-anak TK Cahaya Al-Qur'an. Nah, kalau untuk pengunjung lain nih, misalkan apakah bisa berkunjung ke sana atau misalkan berkunjung ke sana tuh bisanya ngapain aja sih? kalau untuk pengunjung lain, masyarakat umum itu bisa berkunjung ke situ kapan aja. Itu nanti beliaunya kita arahkan, ini Pak contohnya kalau misalkan kan memang masih awam ya kayaknya hidroponik dengan varietas melon, apalagi dengan 3 bulan nih udah panen beneran gitu. Biasanya kan selada ya. Iya. Tapi ini tuh melon Gitu. gitu. Ini buah dan gede kan gitu, gede gantung kayak ini gitu kan, kayak lampu gitu. Oh ternyata di Lumajang ada ya gitu. Jadi kita nanti juga di situ ada edukasi juga. Kita ada petugas yang bertanggung jawab di situ untuk mengedukasi. Ini kira-kira ini nanti kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh dari pengunjung, nanti petugas dari kami yang akan membimbing mereka gitu. Itu buka tiap hari kapan aja bisa atau harus ada ini ya janji? Janji sih Mbak. ha-ha. Oh, Takutnya janji. kalau sering banyak orang ke sana, nanti tanamannya stres. Oh gitu. Oh bisa mempengaruhi sampai seperti itu juga Betul tanaman. sekali. Oh berarti bukan hanya orang ya yang Iya, banyak kedatangan tamu terus stres gitu ya. Jadi kayak melon itu bisa stres, akhirnya dia nggak bakal berbuah. Takutnya Khawatirnya. bahasa Jawanya ngambul. Oh, jadi aku males gitu. Aku kebanyakan dikunjungi gitu. Agak-agak jual mahal berarti ya. Bahkan ayam pun juga begitu. Oh, gitu ya. Itu mempengaruhi tingkat produktivitas juga. Oh. Gitu kan, ayam kan juga butuh tenang. Makanya biasanya kan kalau kita berkunjung ke peternakan ayam di mana yang situ
bertelur kan mesti ada sound system apa gitu kan, itu karena memang fungsinya untuk ayamnya biar tenang gitu. Oh, kayak kasih lagu-lagu gitu. Kalau pas kita lagi banyak kerjaan, stres tuh kan kita dengerin lagu atau makan coklat, gitu, es krim kan, gitu biasanya Mbak Oh, ya. itu Mbak Riza sih Oh, ya. iya. Soalnya kan aman bodinya ya, mau coklat, mau es krim Aman gitu kan. banget. Kan kalau tidak ada sama kita itu. iya, itu enggak relate itu Mbak Riza sama kita. Oh, berarti hanya aku aja ini ya. Iya. Kalau kita kan baru cuma secuil coklat udah langsung Rasanya berapa? ngembang. Iya. Udah langsung ngembang gitu. Oke, jadi untuk sementara ini dalam masa tanam ini memang sebenarnya boleh gitu ya, ada pengunjung yang boleh, datang gitu ya. boleh. Tapi harus bikin janji temu istilahnya lah. Oh, nah itu kalau untuk sekarang nih karena udah semuanya disediain dengan begitu mewah sih kalau saya bilang gitu ya. benar. Karena kan yang ditanam varietasnya bukan abal-abal, terus yang ada di sana juga hewan-hewannya juga unggulan gitu. Bahkan sampai dipikirkan ada hewan lucu di sana gitu ya untuk menghibur kita. Bahkan untuk bangunan greenhouse-nya itu Nah. memang benar-benar sesuai standar. Oh. Standar greenhouse. Kita pakai vendor yang memang benar-benar sudah berpengalaman dan udah expert di iya. bidang jadi itu ada semacam hitungan tersendiri lah gitu. Jadi makanya ya Totalitas benar-benar banget pokoknya Pak Dokter sama Bu Dokter ini benar-benar Oh. menyediakan CA Farm ini. Oh, Insya Allah. oke. Sampai kepikiran membuat CA Farm gitu ya. Iya ya. Setelah beberapa puluh tahun kan istilahnya kan Mbak. Ya. Padahal kan di Patian juga maksudnya ada ya. Ada. Kalau misalkan mau nanem-nanem mah istilahnya ya. Di Patian juga sudah luas, sudah banyak hewan juga gitu. Tapi ternyata masih kurang puas. Masih Kan ada- bener-bener out of the box dan extraordinary kayaknya ya. Iya benar. Kata bahasa zaman sekarang kayak Iya. gitu ya. Keren banget ya. keren. Nah, Dan ini visioner ya. oh ya, benar. Nah, ini kalau misalkan ini semuanya sudah dirangkai sedemikian rupa gitu ya. Terus untuk promosinya itu seperti apa untuk CA Farm ini? Kalau promosinya sementara ini bisa dilihat dari story WA sama di IG ada. Tuh, kalau misalnya mau kunjungan ke sana bisa menghubungi Mbak Nia langsung. Oh, jadi langsung menghubungi Mbak Nia. Misalkan saya berapa orang ke sana gitu ya. Terus tujuannya pengennya apa gitu ya. Oh, Dan jangan khawatir kesasar karena kita sudah Ada di Google Google Map. Map juga sudah ada. udah ada di Google Map. Di mana sih alamatnya? Jalan Kolonel Suwandi nomor 44. Misalkan perhatikan dengan detail bangunannya Bapak Dokter dan Bu Beda. Dokter itu punya ikonik Icon, sendiri. Oh iya. Iya. Apa itu? Batu. Batu bangunannya. Iya benar. Kita bisa lihat lihat dari di TK dindingnya. Cahaya Al-Quran itu di Jogoyudan, Jogoyudan, batu. Terus Patian, Mamluk itu Mamluk juga itu batu. Prakteknya aja Batu. Jadi Terus sekalinya kita lihat, wah ini Wah, ini Dokter pasti. Ali dan Dokter Oh, Tawali. itu benar, ciri benar, khasnya. benar. Udah Jadi- punya identity sendiri kayaknya. Nah iya, padahal dulu kan itu masih bangunan kayak pagar biasa Kosong. gitu Iya. ya. Jadi kayak lahan kosong, bener-bener kosong sudah kayak, ini mau Dibuat buat apa apa ya? gitu Kan ya. kayaknya kok serem gitu loh. Mbak. Ah, benar. Ya, tapi ternyata setelah dirubah sama Pak Dokter Jadi lah, nggak kok- serem ya? Jadi Wah, menyenangkan dan menyenangkan. mengedukasi. Nah, Gitu benar yang benar penting. Nah, kalau untuk nomornya Mbak Nia nih, kalau misalkan sahabat Aliyah yang mau berkunjung kan otomatis harus bikin janji gitu ya. Itu berapa tuh Mbak Nia? Saya kontak personnya di 085 259 33 33 82. Oh, oke. Jadi dicatat ya atau nanti akan ada di deskripsi di bawah. Di bawah ini karena ini kita YouTube ya. Di bawah ini jadi langsung aja mungkin yang punya anak kepengen tahu gimana sih caranya menanam gitu ya. Terus kemudian ada kandang-kandang ayam dan ayamnya itu juga unggulan gitu ya. Bahkan ini targetnya mau petelur gitu ya. Iya, Nah, siapa tahu aja mungkin ada yang kepengen tahu beli. ya, kepengen beli telurnya atau juga kepengen beli dagingnya dari Kuntara karena iya. harganya ini juga standar ya. Maksudnya standar harga ini ayam kampung. Nah, itu. Jadi penasaran juga. Kalau saya sih kemarin udah sempet nyoba lelenya. Lelenya udah beberapa kali panen kan, tapi kan bukan yang di CA Farm. Belum ada CA Farm, belum ada. Itu yang masih di Patian.
Makanya itu Bu Dokter di Patian itu sebenarnya sudah ada, tapi ternyata totalitasnya membuat CA-Farm gitu ya. Membuat ekspansi yang di luar dugaan Iya, banget. bener gitu. banget. Itu kayak di luar BMKG ya. Padahal di Patian juga udah banyak bebek juga udah Iya, ada ada. gitu kan. Terus ikan-ikan koi yang di dalam masjid itu, Masya Allah, itu udah. Ada kuda juga Oh kan? iya, itu kuda ya mamluk ya. Nah itu ternyata masih kurang. Habis ini gebrakan apa lagi? Nah, yang mau itu dibikin gebrakan. sama beliau-beliau Iya, benar. makanya stay tune ya. Iya. Stay tune. Iya, jadi apalagi nih yang akan ini bukan hanya sekedar fokus di praktek THT kulit, bukan. Enggak di situ Enggak. fokusnya Banyak beliau-beliau nih ternyata. kayaknya ya. Kurang puas di sini, kurang puas di sini gitu, Masya Allah. Dan itu tapi semuanya bermanfaat ya. Jadi yang dipikirkan Bu Dokter tuh apa-apa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk juga gimana masyarakat sih, juga. iya. Iya. Jadi Lumajang ini pengen punya varietas unggulan yang bagus-bagus nih di Lumajang kota mungkin gitu. Ya ini disediakan gitu. Karena kan biasanya kita kayak buah-buahan kayak pisang aja mah kudu ke Senduro gitu ya. Terus misalkan buah apa misalkan harus ke Yoso. Terus apa yang ada di mana Kelaka gitu. Nah, ini di pusat kota. Betul. Apalagi di CA-Farm ini kan memang lokasinya benar-benar Pas di pusat kota. ya. Iya, Strategis banget gitu. Jadi jangan tunggu lama-lama ya kan. lama-lama. Iya, jadi Nanti jangan tunggu nggak lama, bisa langsung nanti. iya langsung ke CA bikin janji sama Mbak Nia. Oke. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Riza dan juga Mbak Nia. Sukses, nanti kita tunggu uploadan-uploadannya, tanaman-tanamannya sudah berapa pekan kayak gitu ya, supaya sahabat aliasnya juga bisa nonton bareng-bareng. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.